Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 6 dengan bertemakan peran pemuda di era milenial, khususnya dalam pemilu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rajes sebagai pembawa podcast pada kali ini dengan narasumber kita yaitu Najwa, Silva, dan juga Fatir. Halo, dan saudara Rajes. Oke. Gimana nih? Ini kan kita anak 57 nih ya. Oke, siap. Gimana nih? Buat sedikit fun fact nih guys, jadi buat ini kita, dia itu dari Yadika, Oke, satu. Jadi gue masih gitu. Sekarang dia pindah di 57. Di sini mungkin kita bakal keluar dari out of topic sebentar. Di sini gimana? Apa Di nih? Yadika nih. Seru. Jadi apa di 57? Yadika dong. Yadika dulu. Kenapa Yadika? Baru 57. Sesuai sih biasa. Enak terus. Enak sih. Terus jual pindah kemana kenapa? Ya karena kan emang awalnya pengen negeri karena umur. Betul umurku masih 16 ya guys ya, dan nih Saya masih muda kok. Siap. oke. Karena umur berarti. Ya karena umur guys. Berarti walaupun itu agak tua dikit berarti ya. Ya sih ya. Tapi oke. Di sini tadi berdasarkan apa yang lu bilang itu tadi mengenai pemilu kan? Yes. Ya. Oke. 2024 kita bakal ada pemilu. Sumpah ya. Gua sebenarnya nggak terlalu expect ya sama pemilu itu sendiri. Kayak sumbernya itu nggak terlalu suka sama politik. Ya, Cuman iya. setelah gua ngeliat tuh banyak banget bendera sepanjang jalan tuh banyak Merah. banget partai ya kan. Merah. Itu gua berpikir ya, wah kayaknya nih bakal seru nih 2024 nih. Seru nih. Bakal rame banget kayaknya tuh bakal di pemilu kayak dari pihak satu. Terlalu ini nggak sih? Kenapa tuh? Rame atau Hmm? mungkin apalagi ya itu bisa dibilang banyak banget ya pencalon-pencalonnya, banyak banget tadi bakal argumen mereka pasti bakal jadi seru banget. Mereka yang mencoba untuk mewakili ya kan. Oke, silakan dimulai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi yaitu yang pertama ada demokrasi, terus peran pemuda dalam pemilu dan pemilu itu sendiri. Oke, sebelum itu yang pertama saya akan membahas tentang demokrasi. Oke, siapa yang mau memberikan pendapat apa itu demokrasi sih sebenarnya? Oke, demokrasi berarti ini saya dulu. Oke, siap. Demokrasi itu adalah sistem di pemerintahan yang dimana mayoritas nih orang-orang kayak gitu. Kayak lu sendiri, gua dan yang lainnya yang udah berumur tuh kurang lebih 17 tahun ke atas. Itu sudah memiliki hak suara untuk memilih calon pemerintah, pemimpin kedepannya. Itu menurut gua. Menurut sih kamu? Menurut saya sih ya, demokrasi itu sendiri adalah kayak mengeluarkan sesuatu. Nggak apa. Terus. Terus mengeluarkan suatu pendapat dan aspirasi. Terus kita juga harus mendengarkan aspirasi dari orang lain juga. Oke, itu hampir sama dengan MC Warjo. Oh iya. Ya. Oke, Silakan. Najwa gimana pendapatnya tentang Menurut demokrasi? saya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga berhak untuk memilih. Memilih. Oke, nggak masalah. Untuk memilih, oke. Untuk memilih kan? Oke, pendapatnya keren juga sih sebenarnya sih. Oke. Udah biasa dari sebenarnya. Oke. Jadi apa ya? Gue harus mengapresiasikan. Gue berapa toh? Ya udah, oke. Oh, enggak bagus lah. Berapa tuh ekspresi? Enggak apa. Oke. Ya, kalau menurut dia Ya kan beda lagi. Kan namanya pendapat. Iya. Ya, gitu. Oke. Kayak tadi yang gue dengerin tuh kayak apa ada bahas tentang hak gitu ya. Emang Iya. hak apa sih yang lu pada maksud gitu? Untuk hak yang kita maksud itu mengenai demokrasi ya. Ya. Itu hak lumayan panas sih. yang agak panas di sini sebenarnya. Waduh, dia ngomongin Kita politik bahas soalnya politik panas. ya sana. Kayak ini waktu itu bisa hak yang berhubungan dengan hak asasi, Oke. hak suara dan hak-hak lainnya yang dimana semua orang itu memiliki hak tersebut.
Contoh kayak hak pemilu, hak dalam pemilu kan itu kan seperti hak suara kita, yang dimana kita tuh berhak untuk memberikan suara kita mengenai siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Hak-hak tersebut yang bakal menjadi pacuan kita untuk kedepannya gimana, yang bakal menentukan kita, yang bakal menentukan kita kedepannya gimana. Dan sedikit tambahan saya buat hak itu menurut saya sesuatu yang benar-benar vital. Maksud saya begini, hak itu adalah hak asasi manusia, adalah sesuatu yang semua orang harus punya, semua orang berhak punya, semua orang wajib memilikinya, dan gak ada satupun orang yang boleh melanggar hak tersebut. Kita kan dalam pemilu itu memiliki hak untuk bersuara, kita memiliki hak untuk berpendapat, kita memiliki hak untuk memberikan semua aspirasi kita kepada hal yang ramai. Kalau ada orang yang bilang, kamu nggak boleh berbicara begini, kamu nggak boleh berbicara begini, kamu nggak boleh begini, berarti mereka melanggar hak asasi. Mereka melanggar hak kita. Saya kurang begitu suka sama orang yang semena-mena melanggar hak orang lain, sedangkan dia sendiri masih salah dalam menggunakan sebuah hak gitu. Jadi mungkin ya di sini juga saya mungkin bakal ada sedikit saran buat teman-teman juga buat lebih pintar dalam menggunakan hak, dan juga bagaimana cara kita tahu hak mana yang harus diberikan dan mana hak yang tidak harus dikeluarkan gitu. Oke, wah gila, bagus banget pendapat dari seorang Pakir nih. Aduh. Wow. Nggak bagus banget sebenarnya. Tapi itu sangat open minded lah. Itu mental kayaknya nih. Kacau. Oke, yang kedua kita akan membahas peran pemuda dalam pemilu. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oke. Peran pemuda kayaknya saya di sini punya ini gitu deh. Saya kemarin tuh mau buat infografis, kayak poster gitu lah mengenai peran pemuda, dan kayaknya ini bakal masuk banget. Jadi peran pemuda ya. Yeah. Mungkin saya bakal jawab kali ya. Peran pemuda di fase pemilu. Para pemuda itu di sini. Para pemuda itu harus menjadi agen yang mengarahkan pemilu cerdas, yaitu pemilu yang tidak sekedar pencitraan, pemilu yang bukan atas dasar sentimen semata, pemilu yang didasarkan pada rasionalitas, yakni rasionalitas pada para kandidat yang punya visi misi yang jelas dan terukur, yang punya rekam jejak baik, rekam jejak peduli masyarakat, dan bersih bebas korupsi. Oke. Karena kita juga mau kan kita punya pemimpin yang punya jejak yang tidak bagus gitu. Nggak mungkin dong kita lagi pemimpin yang mau menikmati itunya aja, apa sih nikmatnya aja enaknya jadi pemimpin, nggak mungkin dong. Belum pandangan masyarakat, nggak mungkin kan. Itu untuk peran pemuda. Terus di sini saya juga nulis tentang fungsi pemuda ya, di era milenial lagi. Fungsinya. Gini, pemuda itu memiliki peran yang berfungsi di masa sekarang. Kayak menciptakan harapan baru, terus membuat bangsa jadi lebih maju. Teknologi yang semakin maju, semakin tinggi ngebuat para pemuda itu semakin penting akan kehadirannya. Sifat mereka yang terus-menerus ingin tahu, selalu ingin tahu, sampai mereka sendiri itu nggak gentar gitu, sama nggak gentar gitu, akan gagal karena mereka tahu apa yang mereka tuju. Oke, itu dong pendapat Pakir. Asal lagi, benar lagi. Menurut saya, Indonesia itu butuh anak muda. Indonesia itu butuh anak muda. Indonesia itu butuh anak muda. Nah, sebagai anak muda yang baik, alangkah baiknya membenarkan diri terus. Oh iya, sorry, maaf guys. Aduh. Maklum nih, udah capek soalnya nih. Iya, udah sore hari. Dan sadar lagi, anak muda kadang begini. Kadang memang. Jadi buat teman-teman di sini ada sedikit ilmu ya, buat ya lebih mementingkan pakaian gitu. Sebagai anak muda terpelajar, terdidik gitu. Coba buat lebih sopan lagi. Oke guys, jangan contoh guys, Jangan contoh, kalau jangan contoh sini. Bener-bener kepantes banget kayaknya. Oke, mungkin saya selagi Rajes membentuk nominasi, saya bakal lanjut ya. Ya, silakan. Tadi kan udah fungsi, terus juga ada peran pemuda. Terus apa pemuda itu berpengaruh nggak sih ya di masa sekarang? Pemuda itu benar-benar berpengaruh banget loh. Gini, pemuda itu kan dengan kemajuannya sebuah teknologi, pemuda itu kan kita tahu pemuda itu kan selalu menjadi terdepan dengan kemajuannya sebuah teknologi.
anak muda itu benar-benar dibutuhin dalam sebuah karya yang mereka ciptakan untuk bangsa kedepannya. Kayak misal ada anak yang lebih pintar, mereka yang menciptakan sesuatu yang lebih bagus, kayak mereka bisa menciptakan satelit, mereka menciptakan mobil. Kan dengan mereka menciptakan sesuatu yang bagus, itu akan terdengar oleh khalayak ramai, oleh dunia. Dan ketika mereka, wah anak Indonesia pintar nih bikin begini nih, anak Indonesia hebat bisa begini. Yang bangga kan kita juga, presiden kita juga bakal bangga. Saya punya rakyat yang hebat, saya punya rakyat yang kreatif gitu. Menurut saya peran pemuda itu benar-benar berpengaruh banget untuk di negara sendiri ataupun di dunia luar. Dan yang kita tahu juga ya, peran pemuda itu di masa sebelum Indonesia merdeka, peran pemuda itu juga benar-benar sangat dilihatkan, kayak pada Kongres Pemuda, terus kejadian Rengas Dengklok itu kan juga para pemuda. Terus juga yang paling familiar banget itu Sumpah Pemuda, itu bener-bener pemuda, mereka menghabiskan waktu mereka menghabiskan tenaga mereka mencurahkan semua pikiran-pikiran mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Walaupun kita tahu Soekarno itu benar-benar berjasa juga kan, tapi Soekarno pernah bilang kan, berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Nah dari situ kita tahu bahwa pemuda itu bener-bener penting banget. Bahkan kalau bukan dengan pemikiran pemuda, kita itu nggak merdeka tahun 1945 loh. Mungkin 1946, 1960, atau mungkin dengan kita yang tidak ada pemikiran untuk lebih maju, kita sekarang kita masih dijajah loh. Mungkin aja kita nggak pernah tahu loh. Bahaya banget sih. Makanya jadi betul banget. Menurut saya pemuda itu bener-bener berpengaruh. Ya itu sekiranya saya ya. Wah, panjang banget ya. Wah, kita bagus banget nih pendapatnya. Yang buat Kak Fatir. Emang Masih muda maaf. Oh ya. beda. Kak Fatir ini. Aduh, Oke. Kak Fatir. Boleh saya lanjut ya? Oh boleh silakan. Oke. Yang terakhir itu ada kayak pemilu gitu. Nah, di pemilu ini kita bakal bahas gimana sih cara agar pemuda tuh nggak golput gitu. Gimana caranya? Siapa yang mau ngasih tahu caranya gimana? Oke, silakan. Untuk hal itu kita sebagai pemuda kita itu harus kayak Udah konsultasi. ya Konsultasi terus juga. kita juga harus apa sih namanya di pemilu tuh kita juga harus memberikan pilihan yang apa sih namanya yang Sesuai. sesuai. Nah, sedikit nih tambahan dari Kak. Dia bener bilang buat kita harus memilih sesuatu yang sesuai, terus juga kita harus memberikan sebuah sosialisasi ke mereka tentang pentingnya pemilu. Kita nih sebagai anak muda yang sadar akan pentingnya negara, ya, akan pentingnya masa depan, kita juga harus menyadarkan para pemuda lainnya akan pentingnya sebuah suara untuk pemilu nanti. Karena kita juga tahu, kita nggak mau dong kita punya pemimpin yang semena-mena, pemimpin yang lupa akan rakyat, pemimpin yang cuma mau nikmatin enaknya aja. Yang bisa membimbing buat negara jadi lebih Baik, lebih maju. Itu bener tuh. Jadi kita sebagai anak muda harus memberikan sosialisasi dan sadar diri juga kepada para pemuda lainnya tentang pentingnya sebuah suara dalam pemilu. Oke, waduh bagus banget nih pendapatnya. Ya, keren. Awas nih gue nih, BTW. Gue minum dulu ya, aduh. Fit ya masalah. Wah, ini Di rumah gue punya ginian, itu mungkin satu kulkas. wah. Vitamin. Ya walaupun kita tapi air putih itu bener-bener segar. Kalau lagi bener-bener aus, bener-bener butuh Apalagi air. kalau dingin, kalau dingin. Apalagi kalau dingin itu udah bener-bener wah seger banget. Wah, Enak ya? Enak ya? Enak, seger banget kan semua ini rekomendan sih buat kalian yang kalau habis olahraga gitu ya kan. Oke. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Terima kasih sudah dari podcast ini. Oh iya, sedikit pesan buat para anak muda. Oh iya, apa nih? Buat para pemuda lainnya dan juga buat saya tentunya. Buat nanti tahun Didengerin. buat nanti tahun 2024 kita kan yang udah nih untuk yang umur 17 tahun lah nanti 2024 tolong suaranya, tolong jangan golput karena sesuai yang saya udah bicarakan tadi bersama yang lainnya bahwa golput itu bukan sesuatu yang bagus karena yang tercela. karena kalau kita nggak memimpin sesuatu yang baik, kita nggak memimpin pemimpin kita yang baik, negara kita bisa menjadi amburadul. Negara kita bisa menjadi sesuatu yang tidak
apa sih sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Kita juga nggak mau kan masa depan kita jatuh ke tangan orang lain, ke tangan orang yang belum tentu baik. Jadi kita sebagai pemuda, saya ingatkan untuk memilih pilihan kalian, menggunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Tuh, guys. Jangan golput. Dengerin guys. Jangan golput. Jangan ngomong. Oh apa itu netral apa itu? Kita tuh harus memilih. Itu yang netral itu tuh orang gak punya pendirian tuh. Itu betul. Bahaya tuh. Oke, terima kasih ya atas pendapat-pendapatnya. Oke, cukup sekian. Saya Muhammad Rajas undur diri dari podcast ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Halo guys, balik lagi bersama gua. Pada saat ini di sini kita bakal memulai sebuah podcast mengenai peran pemuda dalam demokrasi Indonesia dan cara menjalankan pemilu untuk tidak golput dalam memilih. Nah, bersama semua kita saya ini namanya apa saudara desa? Alhamdulillah, rasa kita dari atau juga. Nah, di sini kita memiliki satu termin. Termin itu memiliki 3 pertanyaan. Apakah saudara desa pernah? Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita gimana tahu aja. Serius ya? Tapi jangan dia kayak biasa aja, jadi kita. Sebelum kita masuk ke